Shalom adik-adik. Wow, Kak Kesha melihat adik-adik di rumah sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Amin. Sudah pada mandi? Oh sudah. Sudah pada sarapan? Sudah, haleluya. Sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama dalam posisi berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami akan mengikuti sekolah minggu. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati kami siap untuk menerima sukacita daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kak Kesha undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita posisi yang siap untuk memuji Tuhan. Siap adik-adik? Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekarang kita mau nyanyi dengan suara yang pelan. Gerakannya juga kecil-kecil. Oke, siap adik-adik? Siap ya? Oke. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata ramai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekarang dengan keras. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Haleluya. Haleluya. Adik-adik bersukacita, amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita akan belajar sebuah lagu. Mari kita siapkan hati dan posisi yang baik untuk memuji menyembah Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku. Menyebutku kesayanganmu. Menyebutku
anakmu, sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari kita belajar lagu ini lagi dari awal. Sama-sama kita katakan, Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari kita renungkan kembali kebaikan Bapa dalam kehidupan kita, adik-adik. Bapa sangat baik, sangat mengasihi kita. Kita mau belajar untuk meresponi kasih-Nya dengan pujian dari hati kita, dengan kata-kata sendiri. Mari kita naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan. Sangat baik, Kau sangat baik.
bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengangkat kami untuk boleh datang kepadamu, untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Semua karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi, kami rindu mengerti isi hati-Mu melalui firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman, berikan hikmat dan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati hati kami supaya menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hari yang luar biasa, Tante Ning melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, yang pastinya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar tambah semangat lagi, yuk kita bangkit berdiri. Sebelumnya kita mau yel-yel dulu ya, biar semangat mendengarkan firman Tuhannya. The Lion of Judah, yes, I will go. Raw. Kurang semangat. Ayo bangkit berdiri lagi ya. The Lion of Judah, yes, I will go. Raw. Colek kanan kirinya yang punya adik atau kakak. Semangat gitu ya. Oke, sekarang adik-adik di rumah duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersama dengan Tante Ning minggu ini kita akan belajar tentang kasihilah sesamamu manusia. Nah, kita mau belajar apa sih yang dimaksud mengasihi sesamamu manusia? Apa kita mengasihi teman yang sayang sama kita? Atau kita mengasihi orang yang baik sama kita. Nah, kita mau belajar hari ini ya. Adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, yang punya Alkitab, buka Alkitabnya, kita akan baca sama-sama. Kita baca sama-sama dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Yuk kita baca sama-sama ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana sih sebenarnya mengasihi sesama? Nah, adik-adik tahu enggak? Siapa yang harus kita kasih? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya? Ayo, Tante Ning lihat tuh ada yang angkat tangan. Ada yang tahu? Siapa yang harus kita kasihi? Oh ya, tidak salah adik-adik kita mengasihi teman, sahabat, mengasihi orang tua, mengasihi adik ataupun kakak. Nah, tapi kita hari ini mau belajar lebih lagi. Mengasihi sesama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah cerita perumpamaan dari Tuhan Yesus. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Semua barang-barangnya diambil. Bahkan satu pun dari barang yang dia miliki enggak ada loh. Nah, para penjahat itu memukulnya hingga banyak sekali luka. Bahkan hampir mati. Lalu meninggalkannya. Beberapa saat kemudian setelah itu ada seorang yang lewat. Dia adalah seorang imam. Melewati jalan itu. Nah, apakah kira-kira orang atau seorang imam ini mau menolongnya adik-adik? Dia hanya melihat orang Yahudi itu dan meninggalkannya. Kemudian setelah itu ada seorang Lewi melewati jalan itu. Dan dia melihat orang Yahudi itu. Kira-kira mau menolong enggak ya? Nah, ternyata sama adik-adik. Orang Lewi itu pun tidak menolongnya dan melewatinya saja. Setelah beberapa lama, datanglah seorang Samaria. Orang Samaria ini terkenal dia tidak pernah akur loh sama orang Yahudi. Apakah dia mau menolongnya?
Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Kemudian dia turun dari keledainya dan dia menghampiri orang itu dan merawat luka-lukanya. Enggak itu saja adik-adik, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya orang Samaria itu pun membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tante mau tanya, dari ketiga orang itu, yaitu Lewi, kemudian imam, dan orang Samaria, siapa yang mengasihi sesamanya dengan benar? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya? Orang Lewi, imam, Samaria. Oh, ternyata ada yang setuju Samaria, ada yang setuju tadi Lewi, ada yang setuju imam. Nah, kalau kita belajar tentang bagaimana Yesus mengajarkan tentang kasih, yaitu Yesus mengajarkan kasih itu mengasihi semua orang, tidak pilih-pilih gitu ya. Nah, ternyata yang bisa memberikan atau mengasihi sesama dengan benar adalah orang Samaria. Nah, kenapa adik-adik orang Samaria ini dia bisa mengasihi sesamanya? Dia enggak pilih-pilih, dia enggak melihat. Bahkan kalau terkenal bahwa Samaria dan orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak pernah akur, tetapi dia mau mengasihi, dia mau menolong, dia mau mengasihi dan menolong orang itu tanpa memedulikan apapun, bahkan enggak mempunyai motivasi apapun. Nah, adik-adik tadi adik-adik bilang bahwa mengasihi mama, mengasihi teman, atau mungkin mengasihi orang yang sayang sama adik-adik, itu benar, itu baik. Tetapi Tuhan terlebih itu mengajarkan siang hari ini atau mengajarkan hari ini untuk kita mengasihi sesama kita, yaitu bahkan orang-orang yang mungkin gak baik sama adik-adik. Orang-orang yang teman-teman yang nakal, teman-teman yang suka jahil gitu ya. Kita harus tetap mengasihi mereka. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana Tante caranya kalau teman-temanku nakal sama aku, kalau teman-temanku jahat sama aku, bagaimana aku mengasihi mereka? Nah, caranya gampang adik-adik. Yang pertama, waktu engkau mau mengasihi mereka, kalau engkau masih takut untuk mendekati teman-temanmu yang jahil, yang pertama, bawa dalam doa. Doakan mereka, bilang seperti ini, Tuhan Yesus, aku mengasihi siapa temannya disebut. Ya, Aldo mungkin, Budi mungkin gitu ya. Tuhan Yesus, aku mengasihi Budi dengan kasih Kristus. Nah, waktu engkau berdoa, waktu engkau mengucapkan, akan timbul belas kasihan dan engkau bisa mengasihi teman-temanmu yang mungkin tidak baik terhadap engkau. Nah, kemudian mulai peduli dan mau membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Tidak harus teman yang selalu baik sama adik-adik, tetapi semua teman-teman yang membutuhkan pertolongan kita harus menolongnya. Nah, terus tadi kalau orang Samaria tadi kan adik-adik ditolong, menolong orang yang belum dikenal. Nah, kita boleh enggak menolong orang yang belum kita kenal? Nah, kalau adik-adik mau menolong orang yang belum adik-adik kenal, adik-adik bertanya dulu, minta izin dulu sama orang tua. Nah, pasti orang tua akan mengarahkan atau mendampingi dan kita bisa menolong semua orang. Nah, adik-adik yang di rumah, yang punya teman di sekolah, yang punya teman di rumah, hari ini kita belajar untuk kita apa adik-adik? Tidak boleh pilih-pilih teman. Semua teman di kelas adalah orang yang harus kita kasih. Baik itu mereka yang baik sama kita, ataupun orang yang tidak baik sama kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar
untuk kita mengasihi orang lain atau mengasihi sesama seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu mengasihi semua orang, tidak pilih-pilih, memilih teman, tidak pilih-pilih. Nah, puji Tuhan, adik-adik yang baik, adik-adik yang luar biasa. Nah, kita akan buka ayat hafalan kita. Kita akan buka di dalam ayat emas kita hari ini adalah Yakobus 2 ayat 8 yang berkata seperti ini. Yakobus 2 ayat 8 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo diulangi lagi ya. 1, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, adik-adik, ayat hafalannya mulai dihafalin ya. Kalau sudah hafal, kirim melalui WA yang ada di grup. Nah, adik-adik, Tante percaya mulai hari ini adik-adik adalah adik-adik yang luar biasa. Adik-adik yang bisa mengasihi semua orang, tidak pilih-pilih teman lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita akan berdoa. Saya mengundang adik-adik di rumah boleh buka kedua tangan untuk minta pengurapan dari Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Penuhiku dengan sama katakan, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, buka hatimu, buka hatimu. Uralabata shikana yadalaba 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 yadalaba. Urabata shikana kayadalaba baba baba baba. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan kau urapi Tuhan. Tuhan penuhi dengan kuat kuasa-Mu, kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan. Menaungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari buka hatimu, terima pengurapan dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralabata sikana kaya laba. Setiap anak-anak-Mu punya masa depan yang indah Tuhan. Setiap anak-anak-Mu punya masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ketika mereka masih anak-anak, mereka boleh mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan, bila roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan itu turun atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga setiap kami mengenal Tuhan, mengerti kebenaran, ketika kami Tuhan, boleh terus Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terimalah pengurapan dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa surga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu serahkan semuanya anak-anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya.